Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Putramu menjadi pengantara kami kepada Bapa di surga. Menjadi jembatan antara manusia dan Allah. Karena telah menghapus, menghancurkan dosa-dosa kami. Dialah yang membela kami di hadapan-Mu. Semoga iman kami kepadamu semakin kuat dan diteguhkan. Dan doa-doa kami dihantarkan kepadamu dengan perantaraan Kristus. Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dan berbahagia dalam Kristus. Beberapa hari yang lalu, pada tanggal 25 Maret 2022, pada hari raya, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, kabar sukacita gereja, juga mempersembahkan sekali lagi Rusia dan Ukraina yang sedang dalam peperangan, yang sedang dalam kehancuran manusia dan alam di sekitarnya. Dipersembahkan kepada hati kudus Yesus, Immaculata Conception, hati terkudus Bunda Maria. Saudara, apa yang mau saya sampaikan dengan peristiwa yang cukup memikat kita. Kenapa saya katakan cukup memikat kita? Kita menjadi tahu persis peran gereja itu seperti yang dilakukan oleh Musa, seperti yang dilakukan oleh Yesus, dan seperti yang dilakukan oleh pengantara-pengantara rahmat kita, juga terlebih seperti Bunda Maria. Kita kenal istilah yang kita sebut Paus adalah Pontifex Maximus, yaitu Pontifex itu adalah jembatan, jembatan antara manusia dan Allah, ya, yang menjembatani antara keberdosaan manusia, antara manusia yang hancur lebur seperti peperangan di Ukraina ini. Dan kita mohon rahmat supaya Tuhan memberikan pengampunan, memberikan solusi, memberikan kebebasan, memberikan rahmat supaya peperangan berhenti dan tidak terjadi lagi kehancuran yang lebih besar. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa ketika bangsa Israel kemudian membuat patung tuangan yang mereka buat sendiri dari emas yang dibawa oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dari Mesir. Mereka buat ya seperti sapi, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar. Ya. Dan itulah yang terjadi, kemudian mereka menyembahnya sebagai Allah yang membebaskan bangsa Israel dari penebusan, dari penjajahan di Mesir. Dan itu membuat Tuhan murka dan mau menghancurkan bangsa Israel yang telah mengkhianati, ya, yang telah menghancurkan, yang telah membohongi, katakanlah menipu bahwa yang menyelamatkan adalah Baal, adalah yang mereka ciptakan sendiri. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dan Musa minta kepada Tuhan supaya jangan menghancurkan bangsa Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir, lalu dihancur leburkan, dan Tuhan dan Musa tidak menghendaki itu terjadi. Sungguh luar biasa saudaraku terkasih, dan itulah peranan Musa sehingga Tuhan tidak jadi menghancurkan bangsa yang telah memungkiri, ya, Yahweh yang telah membebaskan bangsa Israel. Dan tidak terjadi. Dan Tuhan menyesal bahwa dia merancangkan kebinasaan bangsa Israel. Itulah yang kita sebut dengan apa? Itulah yang kita sebut dengan jembatan. Musa menjembatani antara kemurkaan Allah kepada umat manusia, kepada umat Israel, dan dosa-dosa umat Israel yang juga kemudian dipersembahkan kepada Tuhan, diampuni. Itulah Musa.
Dan itulah terlebih adalah Yesus sendiri. Allah sebetulnya mau menghancurkan manusia. Tetapi karena belas kasih Allah, karena putranya Yesus yang bersedia mati, menderita, wafat. Sehingga tidak terjadi kehancuran manusia karena korban Yesus yang mau mati demi kita manusia. Maka itu saudaraku terkasih, kita berdoa bahwa Yesus adalah pengantara kita, satu-satunya pengantara kita kepada Allah. Karena korban Yesus, karena keselamatan Yesus, kita diselamatkan, kita ditebus. Tuhan tidak lagi menghancurkan manusia. Dan itulah peranan Yesus sebagai penyelamat, penebus, pengantara kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang juga dilakukan oleh Bunda Maria. Ketika Bunda Maria tahu bahwa Allah sudah cukup capek dan letih, Bunda Maria, Yesus tangannya sudah yang mengangkat ke atas, sudah begitu letih dan lelah, dan manusia sudah selayaknya dan pantas untuk dihukum. Tapi Bunda Maria mengajak kita untuk bertobat. Dan itulah yang diminta Bunda Maria untuk mempersembahkan, untuk mempersembahkan Rusia, Ukraina kepada Tuhan. Supaya tidak ada kematian yang begitu besar lagi, kehancuran bagi manusia. Maka Maria disebut co-redemptrix. Maria disebut sebagai menyelamatkan, seperti menyelamatkan, ikut serta dalam karya keselamatan Yesus. Saudara, sungguh kita harus bersyukur dan berterima kasih bahwa lewat Yesus kita diselamatkan dan kita ditebus. Lewat Yesus kita mendapatkan karunia yang besar. Diselamatkan dan ditebus dan diajak untuk masuk ke dalam kasih karunia Allah yang melimpah. Dan lebih dalam daripada itu, dan bukan lebih dalam daripada itu juga, Yesus, Musa, Maria, dan Ekaristi yang kita dipersembahkan oleh imam, itu juga berdoa untuk manusia. Supaya manusia bertobat. Karena Ekaristilah, karena korban Yesus satu-satunya itulah kita diizinkan, kita diberi rahmat demi rahmat. Dan Tuhan tidak jadi untuk mengorbankan dan menghancurkan manusia. Semoga Yesus yang adalah putranya yang diizinkan oleh Tuhan untuk membebaskan manusia, kita percaya dan kita yakin kita diselamatkan karena Kristus. Karena Yesus. Semoga Anda, kita semua bersujud dan mohon ampun kepada Allah lewat Yesus. Semoga korban Yesus satu-satunya berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.